Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan Elnu Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja ya. Sekarang saya mau mengajak sobat-sobat membuat cilok ya. Cilok itu yaitu jajanan di daerah saya atau mungkin di daerah yang lain ya. Saya lihat sudah banyak yang jualan cilok ya. Cuman beda-beda tempat itu beda-beda sebutan ya. Kalau di Bogor ini namanya cilok ya. Nah, ini kita akan membuat cilok hari ini ya, yang pedas dan merah. Pokoknya seger aja ya. Mari kita ikuti cara membuatnya ya dan bahan-bahannya ya. Ini saya sudah sediakan untuk bahan-bahan cilok ini ya. Tepung terigunya sebanyak 500 gram atau setengah kilo ya. Kemudian kita tambah ini ya, tepung terigunya kita tambah dari setengah kilo ini kita tambah sekitar 3 sendok makan. 3 sendok makan kita tambah ya. Jadi setengah kilo ditambah 3 sendok makan. Ini tepung terigunya ya. Dan sagunya setengah kilo. Tepung terigunya setengah kilo ditambah 3 sendok makan. Kemudian sagunya ya. Ini setengah kilo. Nah, ini bahan-bahan utamanya. Untuk membuat adonannya ini saya perlu air, nanti air ini akan dimasak ya. Kalau air ini tergantung banyaknya terigu ya. Kalau misalnya kita masak air ini 1 liter. Nah, ini akan dimasak airnya sampai matang, sampai bergolak ya. Nah, nanti kita akan memberinya sedikit. Jadi sampai bisa dibulat-bulat ya terigunya sama sagunya. Kalau air tidak bisa mentakar misalnya seberapa banyaknya ya. Kalau bisa sudah dibulat-bulat terigunya dan sagunya itu berarti sudah cukup airnya ya. Ini airnya akan dimasak sampai bergolak nantinya. Ini masih mentah, nanti akan kita masak ya. Nah, untuk bahan-bahan bumbunya sobat-sobat ya, ini karena saya suka banyak ya, kalau pedas ini saya suka banyak bumbu pedasnya, bumbu cabenya. Ini saya pakai cabai ini sekitar 1 on ya. 1 on ini banyak sekali. Ini ada 12 buah cabai ya, cabai merah besar dan cabai rawit supaya rasa pedasnya terasa. Ini cabai rawitnya sekitar 9 ya. Ini 9 buah cabai rawit yang agak merah ya. Ini untuk menguatkan rasa pedasnya cabai rawit ya. Dan ini tomat juga saya pakai yang warna merah yang matangnya 2 supaya ada segar-segarnya ya, ada rasa asam sedikit. Kemudian bawang merah ini 4 siung saya yang besar ya. Dan bawang putihnya diperbanyak oleh saya ya supaya aromanya itu lebih enak, diperbanyak bawang putih. Bawang putihnya ini ada 6 siung, bawang merah 5 siung besar, bawang putih 6 siung. Kemudian saya pakai daun jeruk purut. Ini daun jeruk purutnya. Daun jeruk purutnya ya, ada 4 lembar dan daun salamnya. Saya pakai daun salamnya sudah layu, tidak apa-apa. Daun salam layu itu ternyata lebih harum wanginya ya. Saya pakai daun salam itu 3 lembar. Nah, ini akan kita haluskan. Di sini saya tidak mengulek ya hari ini ya. Saya akan masukkan ke blender. Ini kita blender. Kita masukkan. Nah, ini kita akan masukkan nih, kita akan blender. Saya tidak biasanya saya diulek sendiri ya, ini tidak, saya akan masukkan blender ya. Ini pertama kita cabai dulu masukkan sobat. Nah, ini kita potong kecil-kecil ya supaya mudah cepat halus memblendernya ya. Ini sobat-sobat, cilok ini sangat banyak ya di daerah-daerah saya ini ya. Di sekolah-sekolahan juga pada jualan ya kang cilok ya, dan banyak disukai oleh. Ini kita masukkan cabai, bumbu-bumbunya semua ya, bawang putih, bawang merah, cabai. Nah, kalau tomatnya bisa kita iris nanti ya. Dan ini yang dibutuhkan di sini untuk bumbu cilok cuman cabai, bawang merah, bawang putih. Nah, untuk penyedap rasanya bisa seperti biasa saya pakai kaldu dan petsin ya, dan gula merah. Ini gula merah, kalau gula itu secukupnya. Kalau yang suka manis ya dibanyakin manisnya ya, pakai gula merah atau gula pasir ya kalau gula. Dan untuk perasa ciloknya ini kita hanya perlu
garam ya, garam pun itu secukupnya sampai terasa sedikit ada rasa asinnya di ciloknya ya, di adonannya. Nah sekarang kita akan memblender bumbunya dulu ya sobat-sobat ya, supaya halus. Kita kasih air sedikit. Nah ditutup blendernya. Nah kita akan blender dulu ini bumbunya sampai halus. Akan blender bumbunya, kita blender dulu sampai halus bumbunya ya. Nah, sobat-sobat, ini akan saya blender dulu bumbunya. Ini kita blender sampai halus ya. Nah ini sudah halus bumbunya sobat-sobatnya. Nah ini bumbunya sudah halus, kita akan persiapkan. Selanjutnya kita akan tumis bumbunya ya. Bumbunya akan kita tumis. Di sini saya sudah menyiapkan wajan ya, sudah menyiapkan wajan yang diisi minyak ya. Ini kita akan panaskan wajannya ya, kita hidupkan kompornya. Ini kita masih panaskan minyaknya sobat-sobat ya. Biarkan minyaknya panas dulu, nanti akan kita tumis bumbu yang di blender tadi ya sobat-sobat. Saya akan menyiapkan dulu buat ininya gula merahnya ya, kita pakai gula merah saja ya, karena persediaan gula pasir saya tidak ada, maka saya pakai gula merah. Ini minyaknya sudah panas sobat-sobat, ini agak banyak minyaknya ya. Kita akan masukkan bumbu yang di blendernya ya. Ini bumbu yang di blendernya kita masukkan.
kita masukkan daun jeruk purutnya ya, dan daun salamnya. Kemudian kaldunya kita masukkan sekitar 1 sendok makan ya. Nanti kalau kurang bisa ditambah, karena ini nanti ciloknya agak banyak ya. Ini kita sudah masukkan, kita aduk sampai matang bumbunya. Kita masukkan juga, saya memakai gula merah ya. Gula merahnya ini yang sebesar ini 1,5 ya. Ini yang satu gula merah yang sebesar ini ya, saya pakai 1,5 ya. Ini sudah saya iris. Kita masih aduk ya. Kita kasih persin sedikit ya untuk penyedap rasanya. Satu sendok teh, tapi ini ya saya pakai bungkusan karena saya tidak pernah pakai banyak persin. Kita masih buang ya teman-teman. Ini kita masih tumis bumbunya ya sampai matang, sampai keluar minyak, bumbunya sampai berminyak tuh. Nanti kalau sudah matang baru kita masukkan tomatnya. Mulai harum ya, harum dari bumbunya ya, dan di kulitnya terutama ya, harum sekali itu. Kita boleh masukkan tomatnya ya sobat-sobatnya. Ini tomatnya 2 buah yang merah yang matang kita masukkan biar ada rasa segarnya dari tomat ya. Jadi pedas, ada rasa asam dikit, yang sehat dari tomat ya. Asamnya asam buah tomat. Nah, ini kita biarkan sampai matang, sampai keluar lagi minyak tuh. Kalau menumis bumbu itu kan saya tadinya berair kan, nah airnya sampai tidak ada airnya, sampai bumbunya keluar minyak lagi. Mengeluarkan minyak itu tandanya sudah matang. Sobat-sobat, sambil menunggu bumbunya matang, bumbu ciloknya ini ya, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah menonton video-video saya, yang sudah memberikan like dan subscribe-nya ya. Semoga kebaikan Anda mendapat imbalan yang baik dari Allah ya, dari Tuhan Yang Maha Esa. Anda selalu diberikan kesehatan dan kemudahan urusan, kemudahan rezeki ya sobat-sobat ya. Saya tidak bisa membalas kebaikan Anda satu persatu ya, karena support dari Anda yang berupa like dan subscribe itu sangat berkah bagi saya ya. Kalau tidak ada Anda sekalian yang menonton video saya dan memberikan like dan subscribe-nya, saya rasa video saya ini tidak ada apa-apanya ya untuk selanjutnya. Buat yang baru kenal ya, baru menemukan channel saya, salam kenal dari saya ya. Ini kita lanjutkan ya sobat-sobat, ini sudah mulai mengurang airnya ya dari bumbu ini ya, dan daun jeruk purutnya juga sudah mulai layu, sudah keluar,
Udah wangi aromanya ya sobat-sobat. Kalau sobat-sobat dari sini ini enak sekali wanginya ya. Ini aroma jeruk purut dan cabenya sih jadi satu. Ini akan kita beri air ya, karena kalau bikin cilok ini bumbunya tuh harus banyak airnya ya. Nanti kan kalau ciloknya sudah dibulat-bulat ya, sudah matang ya, dimasukkan ke air golak gitu ya, nanti kita masukkan ke sini, jadi harus terendam dulu ciloknya. Nah, ini biar matang, sama biar matang sekali ya ini. Nah, bumbunya biar nanti bentuk rupanya itu sangat bagus, merah ya, merah berminyak gitu, glowing, merah glowing. Ini kita lihat ini sudah matang, sudah mengeluarkan minyak lagi, dan airnya yang pas tadi di blender itu sudah menyusut ya, sudah kering, sudah hilang airnya. Nah, ada ini minyak bumbu ya, minyak dengan bumbu. Ini akan kita tambahkan air ya. Ini akan kita tambahkan air agak banyak, sekitar 1 liter airnya. Nah ini masih kurang, kita ambil lagi airnya. Kita tambahkan lagi airnya seperti ini ya. Nah ini jadi 1,5 liter ya airnya, jadi 1.500 ml ya. Makin banyak air ini makin bagusnya, nanti ciloknya kan terendam air, itu makin menyerap ke dalam ciloknya ya. Nah ini kita tunggu airnya sampai matang, sampai bergolak ya, sampai mendidih. Nah ini. Sobat-sobat, ini bumbu ciloknya ya, ini sudah menggolak ya. Kita biarkan sebentar supaya agak lama sedikit ya golaknya ya. Ini sudah golak bumbunya seperti ini ya. Kita biarkan sampai agak menyusut airnya ya. Nah seperti ini ya. Ini angka pertama, membuat bumbunya dulu ya. Nanti kita langkah selanjutnya baru membuat bulatan-bulatan ciloknya ya. Ini kita membuat bumbunya dulu. Nah sobat-sobat, ini kan sudah menggolak bumbunya ya, bumbu untuk merendam ciloknya. Kita akan matikan saja kompornya ya. Nanti kita selanjutnya akan membuat ciloknya. Sobat-sobat sekalian, tadi itu bumbu ciloknya ya, bumbunya sudah matang, sudah jadi. Sekarang kita tinggal membuat ciloknya ya. Saya sudah menyiapkan ini tepung terigu ya, yang 1/2 kilo. Saya pakai 1/2 kilo dan ditambah 3 sendok makan terigu lagi ya. Setelah kita menuangkan 1/2 kilo, kita tambahkan 3 sendok makan lagi ya. Jadi semuanya setengah kilo terigu ditambah 3 sendok makan terigu ya. Ini kita tuangkan ke wadah. Kita tuangkan ke wadah ya. Kemudian kita tambah sagu ya. Sagunya cukup 1/2 kilo. Sagunya 1/2 kilo. Tapioka sagu ya. Nah ini kita jadikan satu wadah. Nanti kita akan membuat adonan ya. Nah untuk perasannya di sini saya pakai kaldu saja ya. Kita tidak usah terlalu banyak, cukup ada rasanya saja ya. Ini 1/2 sendok makan. Ini sudah asin ya sobat ya. Nah kita sisihkan dulu terigu sama sagunya ya. Ini saya sudah menyiapkan air ya. Ini air untuk merebus ciloknya sobat-sobat ya. Ini adalah air untuk merebus cilok ya. Airnya agak banyak ya, karena nanti ciloknya itu kan jadinya juga banyak.
Nah di sebelahnya itu, di sebelahnya ini adalah air untuk membuat adonannya ya. Airnya cuman sedikit ya, kita pakai sedikit seperlunya sampai bisa dibulat-bulatkan ciloknya ya. Ini untuk membuat ciloknya, dan ini air untuk merebusnya ya, merebus cilok setelah dibulat-bulat ya. Kita merebusnya, kita dibentuk ciloknya, kemudian dimasukkan ke air sudah berbentuk, kita masukkan air yang panci yang agak banyak airnya itu supaya nanti ciloknya matang gitu ya. Di sini kita sambil menunggu air ya, airnya supaya bergolak dulu. Yang air yang panci kecil pun untuk membuat ciloknya disarankan sampai bergolak ya, sampai mendidih ya sobat-sobat ya. Kita menunggu airnya dulu baru kita akan membuat mengadon ciloknya. Sobat-sobat, ini sudah kita campur ya terigunya sama sagunya ya, diaduk biar rata dulu. Ini sudah diberi bumbunya ya, bumbunya cuman pakai garam aja ya, yang penting tidak terlalu hambar gitu ya, ada rasanya dikit, sebab kan nanti bumbunya juga kan sudah ada rasanya sobat-sobatnya. Nah ini diaduk dulu biar merata sagu sama terigunya. Sambil kita menunggu ini untuk mengulannya ya, membuat mencampurkan terigunya, kita uleni ya supaya berbentuk bulat-bulat. Ini kita tunggu sampai mendidih dulu ya, sampai menggolak. Kita tunggu. Kita tunggu sampai menggolak. Dan ini di sebelahnya kita sediakan air ya. Ini juga kita sampai bergolak ya sobat-sobat ya, sebab nanti kalau sudah berbentuk bulat-bulat kita akan masukkan ke dalam panci yang lebih besar ini ya. Ini sengaja airnya banyak ya, supaya terendam ciloknya nanti, supaya cepat matangnya dalamnya juga. Nah ini airnya sudah mulai mendidih, kita akan mencampurkannya ke dalam ini terigunya ya. Kita bisa matikan kompornya. Kita akan tadi masukkan ke dalam terigunya ya, tepung terigu yang sudah diaduk dengan sagu ya. Sedikit masukkannya sobat-sobat ya. Aduk sampai diaduk. Ini memasukkannya tidak harus semua ya, memasukkannya sedikit air panasnya, gunanya supaya tidak terlalu lembek ya. Diaduk rata. Kita aduk dulu ya sampai merata ya, air panasnya itu ke dalam terigu dan sagunya ya. Kalau bercampur, kita belum tambahkan lagi, masih mencampur ya, kita campur. Ini sudah seperti ini. Kita bisa campurkan lagi, masukkan lagi airnya sedikit.
akan mengaduknya sampai bisa berbentuk bulat ya. Ini belum kalis ya, masih belum merata airnya ke dalam sagunya dan terigunya. Kita kasihkan ini. Nah ini airnya sudah menggolak ya. Ini kita bisa kecilkan saja dulu airnya, kompornya kita kecilkan. Nah ini sobat-sobat ya, kita sudah bisa membentuknya di bulat-bulat seperti ini. Kita sudah tidak membanjur air lagi ya, sudah bisa dibentuk sampai bisa berbentuk aja ya. Sebelumnya tangannya sudah dicuci ya, sudah bersih, karena ini menggunakan tangan ya, langsung dibentuk bulat-bulat, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya. Langsung dimasukkan ke air yang mendidih tadi ya sobat-sobat ya. Kalau sudah matang dia akan ke atas ya. Nah ini dimasukkan seperti ini. Nah, sobat-sobat, sambil kita membulat-bulatkan adonan ciloknya ya, sambil membuat ciloknya, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk sobat-sobat yang sudah meluangkan waktu menonton video saya. Terima kasih yang sudah memberikan like dan subscribe-nya kepada video Elinur Channel. Semoga kebaikan Anda dibahas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kebaikan yang lebih banyak lagi dan kemudahan rezeki ya sobat-sobat. Buat yang baru menemukan Elinur Channel, salam kenal dari saya. Sobat-sobat, ini kita masih melanjutkan membulat-bulatkan ciloknya ya, langsung di. Nah sobat-sobat, ini ciloknya sudah dibentuk bulat-bulat ya. Ini bisa kelihatan sobat-sobat ya, ini sudah mengapung ya, ini ke atas permukaan air, dalam air panci rebusannya ya. Ini tandanya ini ciloknya sudah matang dalamnya ya. Nah ini air bumbunya juga sudah menggolak, kita bisa masukkan ke sini langsung ya sobat-sobat ya. Kita bisa masukkan ke air bumbunya, ini apinya bisa dikecilin ya bumbunya. Nah ini sudah siap. Yang sudah naik ke atas itu tandanya sudah matang ya ciloknya. Kita akan pindahkan kita tiriskan ini pakai penyaring ya. Nah seperti ini, kita akan langsung bisa pindahkan ke dalam bumbu ini, bumbu ciloknya. Nah seperti ini ya, sampai dia menyerap. Nah ini yang sudah matang, yang sudah naik ke permukaan air di panci rebusannya, kita angkat-angkat, kita pindahkan ke bumbunya ya. Ini juga sama. Nah ini tandanya dia sudah matang ya, kalau sudah mengembul ke atas, naik ke atas. Nah, kita masukkan. Nah ini seperti ini ya. Nah ini ada sisanya, ini kita bisa masukkan kembali dalam rebusannya. Nah dia nanti kalau sudah matang dia kembali naik ke atas ya, bulatan. Kita bisa aduk yang sudah masuk ke dalam bumbu ya, sudah berenang di dalam bumbu ya, biar
menyerap ke dalam bumbunya, ke dalam ciloknya ya. Bumbunya kita biarkan saja dia. Nah ini terendam semua ya sobat-sobat. Sambil menunggu ini menyerap, ini kita sisa adonan kita bulatkan lagi dan dimasukkan lagi ke dalam airnya. Bisa aduk supaya tidak mengendap ke bawah ya, jadi lengket. Kalau mengendap ke bawah ini kan adonan dari sagu ya. Kadang-kadang sagu itu rentan lengket ya di permukaan, di dasar wajan nih ya. Ini kita sambil aduk-aduk ya biar tidak mengendap ke bawah. Nah ini sudah mulai muncul ke permukaan, ini belum. Kita nunggu sampai matang, baru kita pindahkan ke bumbu tadi lagi. Nah ini sobat-sobat, kita masih mengaduk, diaduk ya yang sudah dimasukkan ke dalam bumbunya, air bumbunya ya, biar sampai meresap dan bumbunya menyerap ya, agak berkurang bumbunya sampai mengental. Dan ini yang sisanya ini adonan sudah dibentuk ya, sudah masuk ke dalam panci rebusannya. Ini kita lihat sudah muncul ya di permukaan air panci ya, itu tandanya mereka cilok-ciloknya itu sudah matang ya, sudah matang dalamnya. Nah ini kita lihat ya, dia ada di permukaan air rebusan. Kita akan pindahkan ke bumbunya ya, menyusul teman-temannya yang lain. Nah ini kita akan angkat, kita bisa matikan kompornya karena ini sudah matang. Nah kita angkat, kemudian kita masukkan lagi ke bumbu ya yang tadi. Ini kita masukkan langsung ke bumbunya. Nah sobat-sobat, ini kita aduk lagi ya. Ini sudah penuh wajannya. Nah inilah penampilannya ya. Ini sampai kita tunggu sampai menyerap bumbunya dan airnya berkurang ya. Biasanya kalau sudah nyerap ke ciloknya itu airnya mengental ya sobat-sobatnya, bumbunya ini ya. Nah, seperti kita lihat ini ya. Nah ini merah ya warnanya. Ini pedas sekali ya, soalnya kan dibanyakin cabenya, cabai rawit merahnya juga ya. Kita akan tunggu beberapa saat supaya bumbunya nyerap dulu ke ciloknya sobat-sobat ya. Nah ini sobat-sobatku, ini ciloknya udah mulai mengental bumbunya ya, kita lihat ya. Ini kita sambil aduk-aduk ya biar supaya tidak lengket di dasar wajannya. Ini kita lihat ya, ini ciloknya nggak akan saya sampai kering ya. Ini saya sengaja biar ada kuahnya ya, biar masih terendam seperti ini. Ini sudah berwarna merah ya, sudah nyerap bumbunya ya. Sengaja saya tidak sampai mengering ya, ini sampai mengental saja bumbu ciloknya ya, supaya nanti kalau dihangat-hangatkan itu kalau masih sisa kan ada di wajan ya, kita mudah tidak lengket ya untuk menghangatkannya ya. Nah ini ciloknya jadi segini ya, banyak juga ya. Nah ini sudah mulai mengental, kita akan matikan saja kompornya ya. Nah, ini sudah menyerap bumbunya ya, kita matikan kompornya. Ini sudah mengental bumbunya ya. Ini kita akan ke dalam wadah ya.
Nah ini sobat-sobat, inilah cilok yang sudah saya buat tadi ya. Nah, seperti ini ya, ini enak sekali, segar ya rasanya. Asamnya dari tomat itu terasa sedikit walaupun tidak terlalu asam. Cabenya juga ini tidak terlalu pedas ya, walaupun tadi saya banyak juga pakai cabai ya. Manisnya juga sedang ya, asamnya sedikit dari tomatnya, dan juga cabenya juga ya, tidak terlalu menyengat ya. Enak sekali ini sobat-sobat, empuk juga ya, sudah saya cicipi tadi ya. Nah ini penampilannya cilok ala Elinor Channel. Selamat mencoba, mudah membuatnya kan sobat-sobat. Sampai di sini dulu video dari saya, terima kasih untuk penontonnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Assalamualaikum sobat-sobat, bye.